Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camp Story. Pada kisah kali ini, Mimin masih membawakan cerita yang ditulis oleh Kak Doni. Cerita ini diberi judul Kisah Nyata, Kesurupan Massal Berujung Kematian. Tak pernah lupa, Mimin mendoakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Selama 14 hari, 5 orang pekerja perempuan di sebuah perusahaan mengalami kerasukan makhluk astral yang berkelanjutan. Bahkan, 3 orang perempuan yang kerasukan meninggal dunia. Dan salah satu perempuan yang mengalami kerasukan selama 14 hari adalah anaknya kakak ayahku. Di saat semua pekerja yang kerasukan massal dikeluarkan jin yang merasukinya, jin yang merasuki 5 orang pekerja perempuan tidak bisa dikeluarkan dan berujung kematian. Semoga sahabat pendengar tidak bosan dengan aktor yang bernama Bapak Dadan. Karena di kisah ini, Dadan bersama ayahnya, yaitu kakek saya, memporak-porandakan kerajaan jin, berusaha mengambil kembali sukma anak kakaknya. Sebut saja Neng Kartika namanya. Bilang kepada keluargaku, tolong ikhlaskan kepergianku dan maafkan semua kesalahanku. Ibu, Bapak, maaf. Aku yang belum bisa membahagiakan kalian, kata salah satu sukma perempuan yang berhasil dibawa dari kerajaan jin. Kamu bicara apa? Ayo, sekarang kita pulang. Kalian semua telah selamat, ucap kakekku. Baru saja ragaku telah dikuburkan. Kini aku telah meninggal. Tolong sampaikan pesan terakhir ini kepada orang tuaku, jawab salah satu sukma yang ternyata ia telah meninggal dan raganya telah dikuburkan. Tahun 2008, di mana kisah itu dimulai, di suatu daerah di Cianjur, telah resmi berdiri salah satu cabang perusahaan di bidang A, sebut saja begitu. Berita lowongan pekerjaan pun disebarkan oleh perusahaan tersebut. Tak lama, para pencari kerja melamar pekerjaan, dan buat yang lolos seleksi diterima untuk bekerja. Kebanyakan karyawan di perusahaan tersebut adalah perempuan. Salah satu dari sekian banyak pekerja adalah anak kakak ayahku yang bernama Neng Kartika. Sebulan pertama perusahaan berjalan lancar, tidak ada masalah apapun. Tapi kejanggalan terjadi setelah perusahaan berjalan kurang lebih 1 tahun. Di suatu hari, saat semua karyawan sedang bekerja, terjadi hal yang di luar logika. Hampir semua karyawan perusahaan tersebut, yang kebanyakan perempuan, mengalami kejadian kerasukan massal. Salah satu pekerja tiba-tiba menangis. Kamu kenapa? Tanya teman kerja lainnya sambil menyentuh pundaknya. Di saat karyawati yang tiba-tiba menangis itu menengok, seketika teman kerja yang barusan menyentuhnya ikut menangis. Dan ternyata tangisannya dikarenakan karyawati itu kerasukan jin. Dari 2 orang pekerja yang kerasukan, seketika menjadi puluhan, bahkan ratusan orang yang kerasukan. Hampir semua karyawati di perusahaan tersebut kerasukan makhluk astral. Kubunuh kalian semua, ujar salah satu karyawati yang kerasukan. Suasana di perusahaan yang baru 1 gedung pun berubah drastis menjadi sangat mencekam. Manajer perusahaan memanggil ustadz setempat untuk mengeluarkan hampir semua karyawati
yang kerasukan makhluk halus. Tapi berbeda dengan pimpinan perusahaan, dia menganggap semua karyawati itu stres terhadap pekerjaan. Jadi seperti orang yang mengalami penyakit ayan. Singkat cerita, Ustadz yang dipanggil pun datang. Ustadz sangat kewalahan karena saking banyaknya orang yang kerasukan makhluk halus. Ustadz, ini gimana? Yang kerasukan semakin bertambah. Tanya manajer. Saya tidak tahu mengapa hal seperti ini bisa terjadi. Lebih baik Bapak meminta bantuan Ustadz yang lain lagi buat bantuin saya. Soalnya sangat banyak yang kerasukan, Pak. Jawab sang Ustadz. Di tengah situasi yang sangat mencekam dan semua yang kerasukan teriak histeris, ada seorang perempuan yang berani untuk mencoba mengeluarkan makhluk halus yang merasuki para pekerja. Perempuan itu adalah Neng Kartika. Tidak ada doa ataupun mantra yang Kartika lakukan untuk mengeluarkan pekerja yang kerasukan. Dia hanya berucap, "Saya kunyah kamu, berani kamu merasuki teman saya," ucap Neng Kartika sambil menatap wajah pekerja yang kerasukan. Ternyata Kartika saat itu sedang didampingi oleh kodam leluhurnya, membuat ia berani untuk mencoba mengeluarkan pekerja yang kerasukan makhluk halus. "Ampun, jangan bunuh saya," jawab pekerja yang kerasukan. "Keluar kau dari tubuh teman kerjaku," bentak Neng Kartika. "Iya, ampun, saya akan keluar, jangan bunuh saya," jawab makhluk halus yang merasuki tubuh pekerja. Dan pekerja yang kerasukan pun terkulai lemas. Lebih dari 20 orang pekerja yang kerasukan makhluk halus, Kartika bisa keluar. Tapi di saat Kartika mencoba membantu mengeluarkan salah satu pekerja yang kerasukan lagi, dan tengah dikeluarkan oleh Ustadz, saat Kartika dekati, tiba-tiba Kartika terbang, terlempar cukup jauh jaraknya, sampai hidungnya pun mengeluarkan darah. "Aku berbeda dengan jin yang lain," ucap makhluk yang merasuki pekerja. Kamu tidak apa-apa, Neng. Hidung kamu berdarah. Sudah, biarkan sama Ustadz saja yang mengobati pekerja yang rasukannya, Neng. Tanya manajer sambil membangunkan Kartika yang terlempar. "Neng, tidak apa-apa, Pak," jawab Kartika sambil berdiri dan mendekati pekerja yang kerasukan. "Uyut, uyut, kaluhur ka Gusti Allah, kahadap ka Nabi Adam, Nabi Sulaiman, panjagakan diri kaulah jadi sakti kalawan bukti hadir," ucap Kartika membaca bahasa Sunda kuno yang diberikan bapaknya. "Berani sekali kamu untuk melawan dan mendatangkan kodam leluhurmu. Saya tidak takut," ucap sosok yang merasuki pekerja. Kartika mengangkat tangannya. Posisi tangannya seperti mau mencekik. Tapi tangan tersebut tidak menyentuh tubuh pekerja yang kerasukan. "Ampun, jangan cekik saya. Jangan bunuh saya. Ampun." "Kamu jual, saya beli," bentak Kartika. "Saya hanya disuruh ratuku untuk mencari calon pengantin perempuan buat dijadikan istri anaknya. Ampun, ampun, jangan bunuh saya. Saya mohon," teriak pekerja yang kerasukan sambil memegang lehernya. "Keluar kau dari tubuh sahabatku, atau gue bunuh kamu." "Baik, saya akan keluar, tapi lepaskan dulu cekikan tanganmu." Kartika pun menurunkan tangannya yang seperti mau mencekik. Padahal kenyataannya, Kartika tidak menyentuh tubuh yang kerasukan. Seketika, pekerja yang kerasukan pun sadar. Sosok yang merasuki tubuh pekerja keluar. Sudah, jangan dilanjutkan. Tubuhmu sedang kotor dan akan banyak jin yang lebih kuat untuk menyerang tubuhmu, ucap sosok tanpa wujud ke telinga Kartika. Kotor dalam artian, saat itu Kartika sedang datang bulan. "Saya mau perempuan itu,"
kata salah satu pekerja yang kerasukan dan menunjukkan tangannya ke arah Kartika. Setelah berusaha mengeluarkan pekerja yang kerasukan barusan, fisik Kartika semakin lemah. Banyak keringat bercucuran di tubuhnya dan hidungnya pun tidak berhenti mengeluarkan darah. Allahu Akbar, kata Kartika sebelum ia pingsan. Neng, bangun Neng, ucap pekerja yang tidak kerasukan dan berusaha membangunkan Kartika. Tapi di saat Kartika membuka matanya, dia tersenyum lebar dengan tatapan mata yang kosong, menandakan Kartika juga kini kerasukan, dan pekerja yang menyentuh Kartika pun ikut kerasukan juga. Semakin kamu melawan, semakin banyak pula yang akan masuk ke dalam tubuhmu. Kau telah terpilih, Tuanku. Jelas sosok yang merasuki tubuh Kartika. Setelah semua karyawati yang kerasukan makhluk astral disembuhkan oleh Ustadz dan banyak sekali orang pintar yang datang membantu. Tapi ada 5 orang karyawati yang tidak bisa disembuhkan atau tidak bisa dikeluarkan jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Dengan terpaksa manajemen mengantarkan pulang ke rumahnya masing-masing dengan keadaan masih kerasukan. Pak, ini anak saya kenapa? Tanya Ibu Kartika saat diantarkan ke rumah. Tadi siang di perusahaan ada kerasukan massal, Bu. Hampir semua pekerja kerasukan makhluk astral, termasuk Kartika. Penjelasan salah satu manajemen yang mengantarkan Kartika pulang ke rumahnya. Innalillahi, cepat bawa masuk ke dalam kamarnya, Pak. Kartika pun digotong oleh beberapa orang ke dalam kamarnya. Awalnya 2 orang mau menggotong tubuh Kartika, tapi tidak bisa diangkat, dan baru bisa diangkat oleh 6 orang. Sangat berat sekali tubuh Kartika, padahal kalau ditimbang paling 50 kg berat tubuhnya. Dengan perjuangan yang keras, Kartika pun bisa digotong dan dibawa ke dalam kamarnya. Tatapan kosong dan senyum menyeringai di bibirnya menandakan Kartika masih kerasukan makhluk astral. Neng, sadar Neng, ini Mama, kata Ibu Kartika sambil memeluk dan menangis. Mam, tolong panggilkan suami saya, bilang kalau Kartika kerasukan. Suami saya sedang kerja bangunan di rumahnya Pak RW, pinta Ibu Kartika kepada salah satu tetangganya. Iya, Bu, akan saya panggilkan suami Ibu, jawab tetangganya, lalu pergi untuk memberitahu bahwa Kartika kerasukan. Kang Cece, itu si Neng, kata tetangga ke ayahnya Kartika di rumah Pak RW. Kenapa anak saya, Mang? Si Eneng kerasukan. Tadi ada kerasukan massal di tempat kerjanya. Sekarang si Eneng udah ada di rumah, diantar oleh salah satu pekerja. Saya disuruh ngasih tahu Akang, karena si Eneng kayaknya masih kerasukan, Kang. Hah? Kerasukan? Ayah Kartika seakan tidak percaya kalau anaknya kerasukan makhluk astral. Ayo Kang, cepet pulang dulu, malah bengong, ajak tetangganya. Singkat cerita, tetangga yang disuruh untuk memanggil ayah Kartika pun datang, beserta ayah Kartika yang sudah diberitahu kalau Kartika kerasukan di tempat kerja. Ayah Kartika tidak langsung menghampiri Kartika yang sedang kerasukan, tapi mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat sunnah dulu. Setelah beres sholat sunnahnya, baru melihat kondisi anaknya. Saya makan kau. Berani sekali merasuk ke dalam tubuh anakku. Hantu dari mana kau? Ayah Kartika marah. Coba saja kalau bisa, jawab sosok yang merasuki Kartika. Lalu mulut ayah Kartika komat kamit. Ampun, jangan bunuh saya. Aduh, sakit. Ampun, ucap sosok yang ada di tubuh Kartika. Sosok yang merasuki Kartika seperti orang kesakitan, berguling-guling seperti cacing kepanasan saat ayah Kartika membacakan doa pengusir jin. Kartika pun tersadar
langsung diberikan air minum oleh ibunya. Setelah Kartika minum, tatapannya kembali kosong. Dan tiba-tiba dia berteriak, "Berani sekali kau menyiksa kawanku. Kubunuh kau. Lawan saya kalau berani." Ucap Kartika yang kembali kerasukan. Langsung ayah Kartika pun membaca doa pengusir jin lagi. Tapi saat dibacakan, "Aku berbeda dengan jin yang tadi kamu usir. Bacaan doa tidak akan mempan terhadapku," jawab sosok yang merasuki Kartika. Ayah Kartika pun mengganti bacaan doanya. Jika doa yang tadi ia bacakan hanya untuk mengusir, maka bacaan doa Kulhu Geni bisa membakar makhluk halus yang berniat jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kun fayakun. Masya Allah, kadiran abadan abada. Ayah Kartika membaca doa untuk membakar makhluk halus yang ada di dalam tubuh anaknya. Tubuhku terbakar. Panas. Sosok yang ada di dalam tubuh Kartika. Seketika Kartika pun tersadar, tapi hanya untuk beberapa saat saja, karena Kartika langsung kerasukan kembali. "Aku tidak akan bisa melawanmu, karena aku pasti mati. Tapi jika tidak berusaha melawan, aku juga akan mati dibunuh Tuanku yang tidak melakukan tugas," kata sosok yang ada di tubuh Kartika. Sekarang kamu keluar dari tubuh anakku, atau aku bakar juga kamu. "Bakar kalau bisa." Ayah Kartika pun langsung membacakan doa untuk membakar jin kembali. Tapi tidak ada reaksi apapun dari jin yang merasuki tubuh Kartika. "Sudah kubilang, kamu tidak bisa membakarku. Kodam leluhurmu memang sakti, tapi kamu tidak bisa menggunakan ilmunya sepenuhnya. Jika kamu mengeluarkan saya, maka saya akan masukkan jin lagi yang lebih sakti dari saya." Ayah Kartika pun berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan ilmu yang ia ketahui untuk mengeluarkan makhluk astral. Tapi hasilnya nihil. "Aku berbeda dengan jin yang lainnya. Kastaku lebih tinggi. Anakmu sudah dipinang Tuanku untuk dijadikan istri di kerajaan. Sukma anakmu telah dibawa. Tubuh ini hanyalah raga yang kosong. Hanya tinggal menunggu kematiannya saja. Jangan paksa aku untuk keluar dari raga ini. Jika aku keluar, raga ini akan kosong dan anakmu akan cepat meninggal." Berisik kau jin, kembalikan lagi Sukma anakku. Ucap Cece mulai gundah. "Saya ditugaskan di raga anakmu selama 14 hari. Setelah Sukma anakmu menikah, aku akan pergi dan anakmu akan meninggal." "Neng, sadar Neng. Ini Mama, Neng." Ibu Kartika menangis sambil membelai rambut anaknya. "Saya tidak akan berontak. Saya akan makan dan minum layaknya manusia, biar raga ini tetap hidup," jelas Jin. "Pergi, keluar dari tubuh anakku," kata ibu Kartika lagi. Kerasukannya Kartika terdengar oleh ibunya Kang Cece, yaitu nenekku, karena nenekku tinggal di satu kampung. Nek, cucumu kerasukan makhluk astra di tempat kerja. Sukmanya mau dinikahkan, ucap Kang Cece kepada ibunya yang datang untuk menengok cucunya yang kerasukan. Sebut saja namanya Mak Ika, nama nenekku. Mak Ika setelah melihat keadaan Kartika langsung pergi ke dapur dan tidak lama balik lagi sambil membawa air minum
yang gelasnya terbuat dari batok kelapa. Ya Allah, berikan keberkahan air yang di gelas batok kelapa ini. Keluarkan jin yang merasuki tubuh cucuku, kata Maika sebelum meminumkan air yang dibawanya kepada Kartika. Keluargamu memang jawara semua. Pantas saja tuanku menyukai cucumu, jawab sosok yang ada di tubuh Kartika. Air di gelas batok pun berusaha untuk dimasukkan ke mulut Kartika, karena sosok yang ada di tubuh Kartika menolak. Alhasil tidak bisa diminumkan. Kenapa kamu berani masuk tapi tidak mau keluar? Pergi kamu, keluar dari tubuh cucuku, kata Maika sambil minum air di gelas batok kelapa. Air itu hanya dikumur di mulutnya, lalu disemburkan ke wajah Kartika. Ampun, panas, kata Kartika yang kerasukan sambil menutup wajahnya dan seketika tidak sadarkan diri. Kurang dari 10 menit Kartika pingsan, dan saat bangun dia berontak, mata melotot marah, dan dia merayap ke dinding kamar. Betapa kagetnya semua orang yang ada di dalam kamar melihat kejadian tersebut. Pantas saja tuanku sangat menginginkan anak ini. Anak buahku telah kalian kalahkan, sehingga membuatku harus turun tangan, ucap jin yang masuk lagi ke tubuh Kartika sambil merayap di dinding kamar. Ya Allah, berikan keberkahan doa yang diberikan Jago Bojong, Eni Bojong, dan Emi Bojong keluar dari tubuh cucuku, Maika sambil menunjuk ke arah Kartika yang merayap di dinding. Tiba-tiba Kartika turun dari dinding kamar lalu bersujud. Nyi, ampun Nyi, saya akan pergi, pinta sosok yang merasuki tubuh Kartika sebelum pergi. Dan Kartika pun seketika sadarkan diri sambil memeluk ibunya dan berkata, Ma. Alhamdulillah, jawab semua orang yang di kamar serentak mengucapkan syukur. Singkat cerita, selama 14 hari, Kartika seperti orang normal. Tidak ada yang aneh dengannya. Waktu kerja, ia kerja. Makan, minum, sholat ia laksanakan. Tapi, ternyata itu hanya kebohongan jin yang kastanya lebih tinggi. Kartika saat itu masih kerasukan jin. Jinnya sangat sakti, membuat keluarga Kartika tidak bisa membedakannya. Hingga suatu hari, di saat saya pulang sekolah, mampir ke rumah nenekku. Saat di rumah nenekku, saya jajan ke warungnya Kang Cece, karena ibu Kartika berjualan. Punten, jajan, kataku di depan warung ibunya Kartika. Mangga, oh kirain siapa? Masuk sini, ngopi di dalam. Kemana aja baru kelihatan main kesini lagi? Jawab ibu Kartika. Sibuk sekolah, Wak. Aku menyebutnya Uwa karena ibu Kartika adalah istri dari kakak ayahku. Saat lagi duduk di ruang tamu, Kartika keluar dari kamarnya menuju toilet tanpa menghiraukan keberadaanku. Tumben, si Teteh jutek amat, bisikku dalam hati. Dan Wak pun datang kembali sambil membawa segelas air putih dan makanan ringan yang dihidangkan di meja. Taika kenapa, Wak? Doni mau salaman, malah pergi gitu aja. Belakangan ini kayak gitu, sama Uwa dan ayahnya juga. Udah, jangan diambil hati, mungkin kecapean saat bekerja. Oh, iya kali ya, Wak, kataku sambil meminum air putih di meja. Kamu jangan sama dengan keluarga Kartika. Lihat baik-baik siapa yang ada di tubuh Kartika, ucap suara tanpa wujud berbisik di telingaku saat meminum air dan saat melihat Teh Ika yang tengah keluar dari toilet
dan mau masuk ke dalam kamarnya lagi. "Kenapa, Don?" tanya Ibu Kartika karena saya melihat Teh Ika dengan seksama. Jaihuri banyuning rasa di arah Rasul. Ya ingsun sewong sampura. Sampuraku panarima. Hu Allah waras. Ya Allah, berkahi air ini dengan membuktikan kebenarannya. Apa yang terjadi? Kataku, lalu menyemburkan air yang kukumur ke arah Kartika. "Akhirnya saya ketahuan juga. Tapi kamu terlambat. Karena hari ini adalah hari di mana Kartika dinikahkan. Dan ada 4 orang lainnya yang akan dinikahkan. Besok tubuh ini akan meninggal," jelas Kartika. Tidak akan ada yang meninggal. Wak, Doni pulang dulu, ngasih tahu bapak sebelum terlambat. Kataku kecil yang merasuki Kartika dan pamit pulang kepada ibunya. Saya pun bergegas pulang ke rumah untuk segera memberitahu ayahku bahwa Teh Ika kerasukan makhluk astral. Di saat motor mau dinyalakan, di starter maupun diselah beberapa kali, motor tidak mau menyala. Nggak nyala, saya jual kamu motor. Gerutuku pas mau menyalakan motor, dan akhirnya benda tak bernyawa itu mau menyala. Aku tertawa sendiri sambil mengendarai motor pulang ke rumah. Sampai di rumah jam 4 sore, yang ternyata ayahku sudah pulang kerja. Saat itu dia masih kerja di salah satu perusahaan listrik swasta. Pak, Teh Ika kerasukan. Masuk ke rumah, bilang salam dulu. Kayak yang gak dipesantrenin aja, ujar ayahku. Iya pak, maaf lupa. Emang bapaknya Neng kemana? Gak tahu pak. Tadi pulang sekolah, Doni mampir ke rumah nenek. Dan pas jajan di warungnya Wak Cece, disuruh masuk dulu. Nah, pas Doni mau salaman sama Teh Ika, kok ada yang beda? Doni keluarin aja doa yang Doni bisa. Ternyata bener, Teh Ika kerasukan pak. Hari ini mau dinikahkan, dan besok bakal meninggal, jelasku. Sombong amat, ngeluarin doa. Emang bocah tau apa? Bapak sholat dulu. Saya tertawa disindir bapakku sambil menggaruk kepala. Bapak lalu pergi ke air untuk membersihkan hadas kecil atau wudhu dan sholat sunnah 2 rakaat. Hal yang biasa sering dilakukan sebelum berangkat mengobati masalah gaib, memohon petunjuk dari Allah. Ayo cepet, sekarang ke rumah Kang Cece sebelum terlambat, ucap ayahku setelah beres dari sholat. Percaya kan sekarang sama ucapan Doni? Gerutuku. Lalu berangkat bergegas untuk ke rumah Kang Cece. Tapi bapakku meminta berhenti di depan terminal Rawabango. Berhenti di sini, kata bapak di atas motor. Kenapa berhenti di sini pak? Katanya suruh cepet ke rumah Uwak. Jangan banyak tanya. Selang beberapa menit, Kang Cece yaitu ayahnya Kartika datang. Dia bawa motor. Dan beberapa saat kemudian, kakekku pun datang menaiki ojek. Seakan mereka bertiga sudah janjian. Padahal tidak ada kontak telepon ataupun SMS untuk bertemu di terminal Rawabango, di salah satu warung yang ada di pinggir jalan. Akang baru sadar, jelas Kang Cece di warung kepada ayah dan kakekku. Sekedar penjelasan, kakekku sudah berpisah lama dengan nenekku. Jadi dia tidak tinggal di rumah nenekku. Kalau ada masalah itu, kasih tahu bapak, Cek, ucap kakekku. Sekarang gimana pak? Tanya ayahku. Tunggu habis maghrib saja. Acaranya dimulai setelah senja. Kita ke musola dulu, jawab kakek. Lah, ini sebenarnya ada apa? Yang sakit di rumah, tapi malah kumpul di sini. Duh, saya nggak ngerti. Bisikku dalam hati.
Kamu jangan banyak tanya, kata kakek yang tahu gerutuku di dalam hati. Singkat cerita, setelah waktu maghrib tiba dan sholat maghrib selesai dilakukan, kita berempat berangkat ke salah satu tempat di wilayah Cianjur. Ternyata tempat yang ditujunya dekat aliran sungai dan banyak pohon jabon. Motor diparkirkan di salah satu SPBU, dilanjutkan jalan kaki kurang lebih setengah jam perjalanan ke kebun tersebut. Saat itu saya tidak banyak tanya, hanya mengikuti mereka bertiga. Meskipun dalam hati banyak sekali pertanyaan. Sampailah kita berempat di salah satu pohon jati yang sangat besar. bersihkan pikiran, pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Di sini pintu masuknya kerajaan mereka yang mengambil sukma cucuku. Kita akan berperang dan menggagalkan acara pernikahannya. Semoga Allah memberikan pertolongan. Jelas kakekku. Kamu tunggu sini. Jangan lari apapun yang terjadi. Pinta kakekku. Saya hanya menganggukkan kepala tanda mengerti. Jangan takut. Percayalah akan kekuatan perlindungan dari Allah, kata kakekku sambil mengusap wajahku dengan telapak tangannya. Tiba-tiba semua terlihat berbeda. Waktu yang harusnya malam berubah menjadi siang. Dan benar saja, di depanku berdiri kokoh sebuah gerbang masuk yang sangat besar. Taman bunga sangat luas di dalam gerbang. Dan beberapa bangunan yang sangat besar berdiri dengan kokoh. Terdengar suara gending gamelan dan berbagai suara musik tradisional khas Jawa, menandakan di dalam satu bangunan tersebut sedang ada sebuah acara. Untuk semua penghuni yang berada di dalam gerbang maupun penjaga gerbang, saya tidak berani menjelaskan maupun menggambarkannya. Yang jelas sangat menakutkan. Saat saya menengok ke belakang, ada beberapa wujud dengan wajah yang penuh wibawa. Saya juga tidak berani menjelaskan sosok yang ada di belakang. Mereka bertiga pun bersedekap. Kakek duduk di depan, ayah dan Kang Cece duduk di belakangnya. Setelah beberapa saat, mereka bertiga masuk ke dalam gerbang. Dan ternyata bukan hanya mereka bertiga yang masuk. Cukup banyak, lebih dari 10 orang yang ikut masuk ke dalam gerbang, mengikuti mereka bertiga. Dan hanya saya yang berdiri menunggu di luar gerbang. Saat sudah berada di dalam gerbang, semua penghuninya mencoba menyerang mereka bertiga. Tapi tidak ada sentuhan ataupun perlawanan yang dapat melukai. Walaupun jaraknya sudah beberapa senti ke tubuh mereka bertiga, tapi tidak ada yang mampu mengenainya. Yang ada, semua penghuni yang mencoba menyerang tiba-tiba roboh begitu saja, tanpa diapa-apain. Puluhan penghuni roboh begitu saja, sampai akhirnya ayah, kakek, Kang Cece, dan beberapa orang yang mendampingi masuk ke dalam bangunan tersebut. Setelah di dalam gerbang, saya tidak tahu apa yang terjadi. Hampir 1 jam lebih saya menunggu di luar gerbang. Suara musik gamelan tidak terdengar lagi. Setelah keluargaku masuk ke dalam bangunan, yang ada banyak sekali jerit teriakan kesakitan. Entahlah apa yang terjadi di dalam. Hingga akhirnya mereka semua yang masuk ke dalam gerbang kembali lagi ke tempatku berada di luar gerbang. Dan membawa 5 orang perempuan yang sudah memakai baju pengantin. Dan salah satu perempuan itu adalah Kartika. Jangan bawa aku pulang. Lebih baik beritahu keluargaku. Kini aku sudah tenang. Ragaku baru saja sudah dikuburkan. Terima kasih banyak, ucap salah satu perempuan yang dibawa dari dalam bangunan sebelum menghilang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap serentak keluargaku. Siapa yang meninggal? Tanyaku keheranan. Sekarang kita bergegas pulang, ajak kakek
sambil mengusap wajahku kembali. Hari yang tadinya siang, kini kembali menjadi malam. 4 perempuan yang dibawa keluargaku keluar gerbang, kini tidak kulihat lagi. Kek, berarti bener ya ucapan guru agama, bismillahnya orang dulu bisa terbang. Lebih dari terbang juga bisa. Jawab kakek, aku hanya menganggukkan kepala tanda mengerti. Dahulu, salah satu penyebar agama Islam di tanah Jawa adalah Syekh Nurjati. Mempunyai murid dan salah satu muridnya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati diberi gelar Walilullah, penerus penyebar agama setelah Nabi Muhammad wafat, dan diberi kelebihan oleh Allah seucap nyata saat menyebar agama Islam dengan mengucap nama Allah. Lebih dari terbang pun bisa. Jelas kakek. Iya kek. Allah tidak hanya menciptakan manusia saja, tapi ada jin dan malaikat juga yang Allah ciptakan. Semua untuk taat kepada Allah. Jin yang mengambil sukmanya TIK, jin yang menolak ajaran Tuhan, makanya berani mengusik manusia karena hawa nafsu. Lagi-lagi saya hanya bisa menganggukkan kepala. Perkuat akidahmu terhadap Tuhan. Saling bantulah dengan sesama manusia. Walau kita bukan orang kaya, jangan pernah jadi orang sombong dan angkuh, karena keagungan hanya milik Tuhan. Faham, A? Ucap kakek sambil melangkahkan kaki ke tempat motor di parkiran, meninggalkan kebun di mana ada sebuah kerajaan jin tak kasat mata. Kejadian di luar nalar pun terjadi saat meninggalkan kebun tersebut. Tiba-tiba banyak sekali pohon besar yang tumbang, dan banyak sekali suara teriakan minta tolong dan ampun. Ampun, ampun, tolong maafkan kami. Saya mengaku kalah. Teriakan perempuan tanpa wujud. Siapa itu, kek? Tanyaku. Ratunya. Jawab singkat kakek sambil berjalan. Banyak bicara kamu, Don. Udah, berisik, jangan banyak tanya. Bentak ayahku. Kalian terlambat. Semua perempuan itu akan mati. Suara lelaki tanpa wujud sangat bergema di dalam kebun. Singkat cerita, kita berempat sampai ke salah satu kampung di Cianjur, menuju salah satu rumah. Di rumah itu banyak sekali orang yang berkumpul. Dan saat ditanyakan olehku, ternyata anak perempuan keluarga tersebut baru saja meninggal. Saat masuk ke rumah, perempuan yang meninggal sudah dibungkus kain kafan. Maaf, hanya bisa mengantarmu pulang, kata kakek berbicara sendiri, dan pergi lagi ke salah satu kampung, masih di daerah Cianjur. Motor berhenti di pinggir jalan, karena banyak sekali orang di tempat pemakaman. Ternyata orang yang meninggal adalah perempuan yang kerasukan selama 14 hari di tempat kerjanya. Orang di pemakaman lagi masukin almarhum perempuan ke liang lahat, lalu ditutup dengan bambu yang dijajarkan sebelum ditutup tanah kembali. Lagi-lagi hanya ucapan maaf yang terucap, lalu bergegas kembali menuju rumah perempuan yang diambil sukmanya saat kerasukan di tempat kerja. Cepat, jangan sampai terlambat lagi. Kali ini harus selamat. Tidak boleh ada lagi yang meninggal, kata kakek. Singkat cerita, sampailah di rumah perempuan yang telah dibawa kembali sukmanya dari kerajaan jin. Di rumah tersebut, banyak sekali orang yang berkumpul. Kakek langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Ternyata perempuan itu masih kerasukan. Tubuhnya sedang dipegang oleh beberapa orang. Tubuh perempuan itu sudah sangat kurus sekali, penuh luka cakaran di seluruh tubuhnya. Dan tubuhnya seperti mau terbang, tapi ditahan oleh beberapa orang, mungkin keluarganya. lepasin pegangannya,
Kata kakek membuat kaget semua orang yang sedang memegang tubuh yang terangkat, seperti mau terbang, dan bola matanya melotot, tapi putih semua. Turuti saja, lepasin pegangannya. Kata Kang Cece. Saat dilepaskan pegangannya, tubuh perempuan itu memang tidak menampak kasur, lalu duduk dan menatap kakek dengan posisi tubuh yang melayang. Antara takut dan kasihan, takut karena seumur hidup melihat ekspresi wajah marah melotot dengan bola mata putih semua. Saya kunyah kau. Kata kakek sangat marah. Tiba-tiba, tubuh perempuan yang duduk sambil melayang jatuh ke kasur dan pingsan. Lalu kakek duduk di depan tubuh perempuan dan berdoa. Selang beberapa saat, perempuan itu sadarkan diri. Alhamdulillah, ucap semua orang di dalam rumah. Tidak banyak percakapan di rumah perempuan yang sudah kembali sadar. Kita berempat langsung bergegas ke rumah Kang Cece, karena tinggal Kartika yang harus dimasukkan kembali sukmanya. Dan sampailah kita di rumah Kartika. Saat masuk ke dalam kamar, ternyata Kartika sedang duduk di atas kasur sambil menundukkan kepala. Maafkan saya yang menuruti kehendak anakku untuk menikah dengan bangsa manusia. Saya sudah mengingatkan, jangan menikahi bangsa manusia, karena alam kita berbeda dan melanggar aturan Tuhan. Tapi kelima anakku bersikukuh ingin menikah dengan bangsa manusia. Maaf. Ucapan Kartika saat kita semua masuk ke kamar. Sekarang pergilah, Jawab kakek. Kartika memejamkan mata sejenak, dan saat membuka mata, dia langsung memeluk ibunya. Demikian akhir kisah ini. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk sahabat pendengar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar KM Story. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya min ya robbal alamin. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.